That's fucking gold. Kekayaan dan popularitas itu seperti minum dari air lautan yang asin. Makin kau minum, makin haus yang kau dapatkan. Sebuah cerita yang mengisahkan tentang keserakahan manusia terhadap sesuatu barang yang begitu bernilai, sehingga seseorang yang satu harus menghabisi seorang yang lainnya dengan cara yang licik. Begitu ironisnya suatu sifat manusia yang selalu merasa kurang, padahal yang dimilikinya sudah lebih dari cukup untuk kelangsungan hidupnya. Dan kisah inilah yang akan saya rangkum dalam film yang berjudul Emas. Dan inilah kisahnya. Di awal film kita akan ditampilkan dengan seorang pria yang bernama Virgil, sedang menyusup di sebuah gerbong kereta barang, hendak menuju sebuah pedalaman Australia. Dia mendapat informasi bahwa di sana di sebuah tempat ada sebuah tambang emas yang besar, dan hasilnya dapat merubah kehidupan Virgil menjadi lebih baik dari yang sekarang. Di dalam gerbong kereta ini juga terlihat seorang wanita membawa bayinya, dan mereka juga adalah penumpang gelap yang sepertinya biasa menyusup di kereta ini. Wajah wanita ini begitu kusam dan menyedihkan. Pemandangan ini membuat Virgil bergerak dari tempatnya untuk berbagi makanan dengan wanita itu. Terlihat di suatu persinggahan yang terpencil, Virgil turun dari keretanya dan berjalan menuju sebuah kamp yang dihuni hanya 3 orang saja. Kamp ini adalah tempat penyewaan transportasi yang biasanya digunakan oleh orang asing yang hendak pergi ke tempat lain, termasuk ke tempat tambang emas yang dimaksud Virgil. Di persinggahan ini, Virgil melihat seorang pria gondrong berbadan besar yang sedang serius dengan tontonannya di TV. Virgil menjelaskan kedatangannya dan bertanya di mana transportasinya. Namun pria ini tidak menghiraukan pertanyaan Virgil. Pria ini masih sangat serius dengan tontonannya, mungkin dia sedang tidak ingin diganggu. Lalu Virgil pergi meninggalkannya dan menuju sebuah toilet yang jika dilihat toilet itu sangat begitu tidak layak untuk dipakai. Namun dia terpaksa menggunakannya karena tidak ada pilihan lain dan mengingat perjalanan panjangnya yang sudah melelahkan. Dan tiba-tiba ketika Virgil berada di dalam toiletnya, terdengar suara orang dari luar toilet yang memanggil dan bertanya kepada Virgil tentang tujuannya. Ternyata dia adalah supir mobil rentalan di pengungsian ini. Pria itu bernama Kate. Kate lah yang akan membawa Virgil ke tujuannya. Dan mereka pun berangkat. Sebenarnya Virgil menggunakan jasa angkutan ini karena kabarnya harganya murah, dan ini adalah satu-satunya transportasi menuju tambang. Namun, ketika di dalam perjalanan di dalam mobil itu, Kate menghitung semua biaya transportasi yang harus dibayar Virgil, termasuk biaya air yang dipakainya di toilet tadi, dan biayanya juga 2 kali lipat. Dan mendengar hal itu, Virgil sempat komplain karena biaya yang tidak masuk akal untuk sebuah jasa angkutan pada umumnya. Lalu si supir mengatakan, jika Virgil keberatan, dia bisa putar balik dan membatalkan perjalanan ini. Namun mengingat perjalanan yang penting dan hanya ini satu-satunya transportasi di tempat ini, akhirnya Virgil terima dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju ke sana membutuhkan waktu yang sangat panjang, dan mobil ini harus berhenti setiap 2 jam sekali untuk mendinginkan mesin. Di sepanjang perjalanan, Virgil tidak banyak bicara. Dia hanya memperhatikan gerak-gerik Kate yang aneh dan mencurigakan. Lalu sesekali Virgil mengutak-atik AC yang sudah rusak, karena terlihat di cuaca di padang gurun ini begitu panas dan berdebu. Tiba-tiba di tengah perjalanan terdengar suara letusan yang begitu kuat. Ternyata suara itu dari letupan ban mobil mereka yang meletus. Kemudian mereka berhenti sebentar dan mengganti ban yang meletus tadi. Terlihat Virgil mengambil hati Kate dengan meminta mengganti sendiri ban mobil itu tanpa dibantu Kate sama sekali. Karena mengingat Virgil sebenarnya
tidak punya dana untuk membayar biaya rental mobil yang 2 kali lipat lebih mahal itu. Lalu setelah selesai, mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Gambaran keadaan gurun ini terasa kepada kita, di mana angin pasir yang terasa gersang dan cuaca yang terik bercampur debu jalanan yang membuat mata kita sakit. Dan di sepanjang perjalanan tidak ada tampak satu manusia lainnya kecuali Virgil dan Kate. Hanya sesekali terlihat serigala gurun yang saling serang dengan serigala lainnya. Dan Virgil membayangkan dirinya berjalan sendirian di tempat itu tanpa bekal dan tanpa apa-apa. Ketika malam tiba, Kate kembali harus menghentikan mobilnya untuk mendinginkan mesin. Dan juga sekalian mereka harus beristirahat dan akan melanjutkan perjalanan ketika hari sudah terang. Ketika di tempat persinggahan ini, mereka sedikit berbincang tentang kehidupan mereka masing-masing. Virgil tidak begitu banyak menjelaskan tentang kehidupannya kepada Kate. Dia hanya menunjukkan sebuah brosur kecil kepada Kate tentang tujuannya ke sebuah tempat yang akan merubah hidupnya dalam 4 bulan. Tempat itu adalah tambang emas, di mana siapa saja boleh datang ke tempat itu untuk ikut bergabung dalam penambangan bebas. Ketika Kate melihat brosur itu, dia tertawa dan sedikit merendahkan kemampuan Virgil, karena Kate mengetahui tempat itu. Tempat itu adalah sebuah tambang ilegal dan para penambangnya adalah orang-orang yang keras. Dan semua penambang di tempat itu manusia-manusia yang berbahaya dan tidak takut mati. Dan hal ini yang membuat Kate tertawa melihat keadaan Virgil yang berjalan saja tidak kuat dan tipenya pendiam. Kate mengatakan kepada Virgil agar memikirkan ulang niatnya ke tempat itu. Karena brosur itu hanya jebakan, tidak seperti yang ia bayangkan. Namun sepertinya Virgil yakin dengan dirinya. Kemudian esok paginya ketika hari sudah siang, mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini Kate digantikan Virgil untuk menyetir mobil, karena terlihat Kate mengambil waktunya untuk beristirahat sebentar. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan, mobil yang dikendarai mereka ini mogok. Ternyata mobil itu mogok karena Virgil tidak memperhatikan pendingin mesin yang tiba-tiba dinyalakannya sebelum waktunya. Melihat ini, Kate begitu marah kepada Virgil. Karena sebelum mereka bertukar menyetir, Kate sudah mengingatkan jangan menyentuh sesuatu di dalam mobil ini sebelum waktunya. Namun Virgil melalaikannya. Dan terpaksa mereka harus berhenti lagi untuk memperbaiki mobil itu. Di bawah sebuah pohon yang kering terlihat Virgil sedang membuang air kecil. Sedangkan Kate masih sibuk berusaha memperbaiki mobilnya. Namun suatu keajaiban terjadi kemudian. Ketika Virgil selesai dengan urusannya, dia melihat sebuah bongkahan batu yang tidak biasa. Lalu dia pergi melihat batu itu dan memeriksanya. Virgil melihat batu itu mirip seperti emas yang berkilau dan sangat cantik. Virgil kemudian menoleh ke belakang, melihat Kate yang masih sibuk dengan mobilnya. Dari mata Virgil terlihat antara ya dan tidak, dia harus memberitahu temuannya ini kepada Kate. Cukup memakan waktu yang lama rasanya seseorang harus memberitahukan sesuatu kepada temannya yang berada begitu dekat dengannya. Namun keadaan ini memaksa Virgil harus memberitahukannya kepada Kate. Karena tidak mungkin dia mampu membawa emas ini tanpa bantuan Kate. Akhirnya Kate datang ke tempat itu dan melihat temuan Virgil. Awalnya Kate tidak percaya itu adalah emas. Namun setelah diujinya dengan api serta betapa terkejutnya Kate, ternyata memang benar itu adalah bongkahan emas asli yang tertanam di dalam gumpalan pasir. Lalu mereka berdua terlihat begitu semangat menggali emas itu dengan segala macam cara, mulai dari menggali dengan sekop, lalu kemudian menariknya, namun belum berhasil. Kemudian Kate mengambil mobilnya dan berusaha menarik bongkahan itu dengan menggunakan tali tambang. Namun berkali-kali tali itu putus. Dan sampai saat ini mereka berdua masih belum saja dapat mengeluarkan harta karun itu dari dalam tanah. Walaupun sudah berkali-kali dicoba dengan segala cara. Tak terasa hari sudah semakin gelap dan mereka harus beristirahat. Serta mereka mencari kayu bakar untuk melindungi diri mereka dari serangan serigala gurun pasir. Karena di tempat mereka beristirahat adalah sarangnya serigala. Dan hanya api yang dapat menghalau serigala-serigala buas ini yang sewaktu-waktu datang menyerang mereka. Dan ketika keduanya beristirahat di tengah-tengah gurun dekat dengan harta karun ini, mereka berdua kemudian berbicara
tentang bagaimana rencana terbaik yang seharusnya mereka lakukan untuk mengambil dan membawa harta karun ini. Mereka berteriak kegirangan karena membayangkan akan menjadi orang terkaya di dunia jika berhasil membawa bongkahan emas tersebut. Dan akhirnya tibalah sebuah keputusan dari Kate bahwa salah satu dari mereka harus pergi keluar dari tempat itu untuk menyewa alat berat agar harta karun itu bisa dikeluarkan dari dalam tanah. Namun ketika Kate mengutarakan idenya, Virgil lalu menyelanya. Dia mengatakan tidak setuju jika salah satu yang pergi dan mengapa tidak sama-sama saja. Dan mulailah keadaan di sini seperti mencurigai satu sama lain. Kate mengatakan harus ada salah satu di antara mereka yang menjaga lokasi ini agar tidak direbut orang. Padahal sebenarnya tempat itu tidak mungkin diketahui orang dalam waktu yang dekat ini. Dan Kate memutuskan agar dia yang berjaga di lokasi ini dan Virgil yang pergi menjemput alat berat. Karena Kate mengatakan dia lebih terbiasa di tempat yang seperti ini. Sedangkan Virgil itu orang luar yang tidak mengerti bertahan hidup di gurun yang tandus ini. Di mana di sini banyak serigala yang selalu mengintip, siap menerkam. Lagi-lagi tatapan yang mencurigakan di antara mereka pun terjadi. Sepertinya Virgil lebih yakin jika dia yang berjaga di lokasi ini dan Kate lah yang pergi menjemput alat berat itu. Dan akhirnya kesepakatan yang bulat ditetapkan mereka berdua bahwa Kate lah yang akan pergi menjemput alat berat serta Virgil akan berjaga di lokasi harta karun ini. Dan perjalanan menjemput alat berat ini memakan waktu 5 hari untuk pergi dan pulang ke lokasi ini. Dengan kata lain, Virgil harus tinggal sendirian di lahan kosong ini selama 5 hari. Setelah hari sudah terang, kemudian Kate bersiap untuk pergi. Dan mereka berdua membagi bekal yang ditinggalkan dan bekal yang akan dibawa Kate selama perjalanan. Dan akhirnya mereka berdua berpisah. Di tengah cuaca terik matahari, terlihat Virgil sedang berkemas membuat tendanya. Dia memeriksa semua peralatan dan bekal yang ditinggalkan oleh Kate. Hari pertama yang dilewati Kate dengan sendirian di gurun pasir ini, dia masih terbiasa melewatinya dan tidak banyak hal kesulitan yang ditemuinya. Virgil masih dapat memenuhi semua kebutuhannya. Hanya saja suara-suara serigala yang meraung-raung yang terdengar di tengah gelap malam. Tiba di hari kedua, Virgil mendapati dirinya tengah tertidur di tanah kosong, jauh dari tendanya. Sejenak dia bingung mengapa dia bisa tertidur di tempat itu. Namun tiba-tiba telepon satelit yang ditinggalkan oleh Kate berbunyi dari tendanya. Lalu Virgil kemudian berlari mengambilnya, namun Virgil telat mengangkat telepon itu karena jarak dia dengan telepon itu lumayan jauh. Di hari kedua ini, Virgil sudah lumayan merasa kesusahan dan kebosanannya mulai timbul, karena tidak banyak yang bisa dilakukannya selain dari duduk dan mencari kayu bakar untuk stok malam harinya. Virgil merasakan angin gurun pasir yang gersang dan berdebu, membuat dia merasa sangat kesepian di tengah-tengah hamparan pasir yang begitu luas ini. Di tengah kebosanannya, Virgil mencoba menjalani gurun ini. Siapa tahu saja menemukan sesuatu yang bisa digunakannya. Dan ternyata benar, dari kejauhan di atas bukit pasir, dia melihat ada onggokan bangkai pesawat yang sepertinya sudah lama terbengkalai di daerah ini. Kemudian Virgil membongkar satu persatu bagian pesawat yang bisa digunakannya. Lalu dia pergi membawanya ke tendanya dan menjadikannya sebuah tenda yang lebih kokoh daripada hanya selembar kain. Dan setelahnya dia beristirahat sebentar, sambil mengalihkan pikirannya untuk melewati hari-hari buruknya ini. Namun alhasil pikirannya tidak bersahabat dengan badannya yang sudah kelelahan. Virgil kemudian bangun dan pergi duduk di samping bongkahan emas yang masih tertanam itu. Tak lama Virgil mengamati harta karun itu, timbullah pikirannya untuk memotong sebagian harta karun itu untuk disimpannya. Lalu hanya dengan menggunakan batu dia menghantam bongkahan itu dan berhasil mendapatkan sebagian kecil dari ratusan kilo emas yang tertanam tersebut. Dan tiba-tiba ketika Virgil sedang membersihkan harta karun yang dibelahnya itu, dia mendapat telepon dari Kate yang mengatakan jika perjalanannya terhalang karena sesuatu dan mungkin akan memakan waktu yang agak lama untuk kembali lagi ke lokasi ini.
Namun Virgil mengatakan dia berhasil mengambil sedikit harta karun itu dan menyimpannya. Tapi Kate mencegah Virgil agar tidak berpikir macam-macam. Kate memujuk Virgil agar tetap di lokasi itu dan menjaga harta karun tersebut. Hari ketiga dilewati Virgil dengan keadaan yang sudah mulai mengenaskan, di mana wajahnya sudah mulai kekeringan karena dehidrasi, karena stok makanannya sudah habis dan air minumnya pun sudah mulai sangat menipis. Keadaan Virgil semakin parah, di mana air minumnya tumpah saat Virgil ingin menangkap ular untuk dijadikannya sarapan paginya. Dan saat ini semua bekalnya hanya berupa tetesan dan tetesan. Hari keempat dilewati Virgil dengan kondisi tubuh dehidrasi tinggi, di mana terlihat Virgil memaksa badannya untuk kembali membongkar bagian bangkai pesawat untuk menambahi dinding tendanya. Namun tiba-tiba di tengah kesibukannya, dia melihat dari kejauhan ada seseorang yang berjalan kaki mengarah ke tempatnya. Dan ternyata itu adalah seorang wanita yang tidak diketahui asal-usulnya. Dia hanya berjalan sendirian. Virgil begitu ketakutan dan dia kemudian bersembunyi di antara bagian pesawat itu dan berusaha mengamankan bagian emas yang disimpannya di dalam tas. Ternyata wanita ini mengetahui keberadaannya. Wajah wanita ini terlihat seperti wajah yang buruk dan kering. Wanita ini banyak bertanya, seperti sedang mengintimidasi Virgil. Dan Virgil hanya menjawabnya dengan singkat. Ternyata wanita ini sudah lama mengintai Virgil dari kejauhan. Wanita ini ingin merebut tenda yang dibangun oleh Virgil. Dan ia berjalan cepat ke arah tenda. Namun mengingat di sana ada harta karun, Virgil berusaha menghalaunya untuk ke sana. Namun wanita ini sepertinya tidak dapat diajak bicara baik-baik. Virgil memintanya untuk pergi meninggalkannya. Namun tetap saja wanita ini mengintimidasinya dan tak mau pergi. Akhirnya dengan terpaksa Virgil menghantamnya dengan sekop dan seketika wanita itu tewas di tempat. Sepertinya Virgil menyesali perbuatannya. Lalu kemudian Virgil menyeret mayat wanita itu dan menguburnya. Lalu Virgil mengambil semua bekal makanan dan minuman milik wanita itu. Dan ketika Virgil sedang menikmati makanan jarannya, dilihatnya seekor serigala sedang membongkar kuburan wanita itu dan memakannya. Virgil kemudian bergegas mengusir serigala itu dan kembali dia menyeret mayat itu dan mencari ranting untuk membakar mayat wanita itu. Hari kelima dilewati Virgil sedikit terobati berkat makanan jarahannya. Namun sialnya, Kate menelponnya dan mengabari kalau perjalanannya masih terhalang karena urusan perizinan alat berat. Dan ini akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Dan dia meminta Virgil agar sabar menunggu dan tetap menjaga harta karun tersebut. Dan Virgil merasa hilang harapan setelah sudah dilewati 5 hari, ternyata Kate masih saja belum tiba di lokasi. Dan tiba-tiba di tengah pembicaraannya, Virgil melihat sebuah mobil yang melintas. Lalu dia bergegas mengambil tasnya yang berisi potongan emas, dan berniat menumpang mobil yang lewat itu. Namun niatnya batal setelah dilihatnya lagi, timbunan harta karun yang besar itu. Tidak mungkin ditinggalkannya. Lalu mobil itu pun berlalu. Sore itu ketika Virgil mencari ranting pohon untuk stok perapiannya di malam hari, tiba-tiba badai pasir menyerangnya. Virgil berlari ke arah tendanya berusaha berlindung dari hantaman topan. Namun badai yang menyerang ini terlalu keras dan memporak-porandakan tendanya dan menerbangkan semua milik Virgil, termasuk potongan emas itu. Kemudian setelah badai berlalu, Virgil tersadar dari pingsannya dan menemukan badannya sudah tertancap sebatang kayu besar. Virgil meraung kesakitan, namun dia berusaha tetap kuat dan mengais-ngais barang-barang di tumpukan pasir. Yang tersisa hanyalah tasnya yang kosong. Kemudian Virgil merangkak sambil mengais pasir mencari potongan emasnya tadi yang dihantam oleh badai. Dan akhirnya Virgil berhasil menemukan hartanya itu, lalu dia terbaring tak berdaya di samping potongan emas tersebut. Setelah beberapa saat terbaring, Virgil kemudian bangkit dan mencabut kayu yang tertancap di perutnya. Lalu dia mencoba mengobati dirinya sendiri. Kini keadaan Virgil sangat-sangat mengenaskan. Wajahnya kering akibat dehidrasi. Dia hanya terbaring tak berdaya di atas pasir dan berhalusinasi didatangi kembali oleh mayat wanita yang dibunuhnya tadi. Namun pikirannya dengan emas miliknya tadi menjadi alasannya tetap bertenaga. Namun tiba-tiba teleponnya berdering dan ternyata itu adalah telepon dari Kate.
Virgil sedikit memiliki harapan hidup. Kate mengatakan dirinya sudah dekat ke lokasi. Kate sekali lagi meminta Virgil untuk bertahan sebentar dan menjaga harta karun itu. Dan kemudian Kate memutus pembicaraannya. Virgil kembali berhalusinasi didatangi oleh wanita yang dibunuhnya tadi. Wanita ini menawarkan Virgil pertolongan. Dan saat itu Virgil membentaknya dan menyuruhnya pergi dari situ. Terlihat sore itu hari sudah mulai gelap dan Virgil tersadar dari pingsannya akibat luka dan tubuhnya yang sudah sangat mengenaskan. Dilihatnya di sekelilingnya tidak ada siapa-siapa selain api yang menyala. Lalu kemudian Virgil mengambil teleponnya. Kemudian dia menghubungi Kate. Kate mengatakan sudah sangat dekat dan meminta Virgil bersabar sedikit lagi. Namun tiba-tiba di tengah pembicaraannya, kawanan serigala sudah mengelilingi Virgil, siap untuk memangsanya. Virgil meminta dengan nada sangat ketakutan agar Kate berjalan sangat cepat. Satu persatu serigala buas ini menerkam kakinya Virgil. Namun, Virgil masih berusaha melawannya, walaupun keadaannya sudah sangat tidak berdaya lagi. Di tengah kesengsaraan yang dihadapi Virgil, akibat serangan binatang buas ini, ternyata Kate sudah lama bersembunyi di balik bukit, sambil memantau keadaan Virgil. Dia membiarkan Virgil mati di tengah gurun pasir yang tandus itu. Di sisi lain terlihat Virgil meronta-ronta ketakutan dan kesakitan karena diserang serigala-serigala buas ini. Dan akhirnya Virgil tidak ada pilihan lain selain pasrah tubuhnya diserang serigala penghuni gurun pasir ini. Kate menyaksikan serigala-serigala buas itu menyerang Virgil dari balik bukit dengan teropongnya dan menunggu Virgil betul-betul tewas. Dan setelah serigala-serigala itu selesai dengan urusannya, kemudian berangkatlah Kate dengan alat beratnya menuju lokasi mayat Virgil terbaring. Kate memandang dengan wajah penuh kemenangan. Mayat dan harta karun itu masih berada di tempatnya. Lalu tiba-tiba baru saja Kate hendak mempersiapkan peralatannya dari mobil, tiba-tiba sebuah anak panah menancap tepat di jantungnya. Dan seketika itu juga Kate tewas di tempat. Tamat. Sungguh kisah yang sangat bermakna. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita di film ini, di mana sebuah keserakahan akan membawa kita pada sebuah tempat yang paling rendah di muka bumi ini. Dan keserakahan adalah sebuah kebodohan alami manusia itu sendiri. Terima kasih sudah menonton, kita kembali lagi di video yang berikutnya. Dan ciao.